Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kita semua telah diberikan nikmat Islam, kesehatan dan waktu yang luang untuk kita hadir di tempat ini bersama-sama mengikuti kajian sore hari ini yang akan diberikan disampaikan oleh Ustaz Sofyan Khalid bin Idam Ruhal. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Dan kedua, salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang beriman yang beramal soleh sampai di hari kiamat yang telah mencerahkan kita semua sehingga kita bisa beragama dengan sebaik-baiknya sampai kita nanti ketemu insyaallah di surga yang baik. Yang ketiga, saya didorong sama pasukan ini diminta jadi protokol. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada para inisiator yang pada sore hari ini untuk perdana pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Sofyan Khalid bin Idam Ruhal di masjid kita, Masjid Raya Bendungan. Semoga pengajian ini bisa bermanfaat baik untuk kita sendiri maupun untuk keluarga kita dan untuk orang-orang yang akan menikmati kajian ini melalui video yang akan ditayangkan melalui MRC TV. Karena saya tadi disuruh nge-rek, saya harus buka nge-rek. Seperti kita ketahui bahwa majelis ilmu adalah majelis yang sangat istimewa, yang semoga para malaikat senantiasa hadir di tempat ini dan mendoakan kepada kita semuanya sehingga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kawan surga yang ada di dunia, sehingga akan sangat baik upaya-upaya ini kita harus terus-menerus kita lakukan. Seperti biasa, karena kita masih dalam pandemi, maka protokol kesehatan menjadi tetap menjadi kewajiban kita untuk kita taati demi kepentingan kita sendiri. Selanjutnya nanti bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Disediakan kertas untuk mengajukan pertanyaan. Materi-materi yang akan disampaikan maupun mungkin yang di luar materi yang ada, karena ada mungkin menjelang puasa dan sebagainya. Demikian juga kita harus sama-sama saling menjaga kebersihan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar masjid. Dan juga kami sampaikan ulang bahwa di masjid ini setiap hari Sabtu dan Ahad pada subuh selalu diadakan pengajian rutin kuliah subuh dari pada subuh sampai jam 6. Selalu ada kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz dan rutin mengajar di sini. Demikian juga setiap hari nanti di bulan Ramadan, setiap hari Rabu
itu akan dilaksanakan pengajian pada duhur, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin oleh Ustaz Al-Faron, kira-kira antara 1 sampai 1,5 jam. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian kita semua, dan mudah-mudahan pengajian sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik, dan insya Allah kita selalu memohon mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga rahmatnya kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh, terutama para nabi dan rasul dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan memberikan pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan kita, yaitu memberi penguatan kepada hati kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk metode dakwah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah menyampaikan kisah. Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW pun memerlukan untuk disampaikan kepada beliau kisah-kisah para nabi terdahulu demi menguatkan keimanan beliau. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Hud ayat ke-120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap berita para rasul tersebut kami kabarkan kepadamu wahai Muhammad, yang padanya kami kuatkan, yang padanya terdapat apa yang dengannya kami kuatkan hatimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Rasulullah SAW pun membutuhkan kisah-kisah para nabi terdahulu. Manuthabbitu bihi fuadak, yang dengannya kata Allah kami kuatkan hatimu. Oleh karena itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW banyak mengandung kisah-kisah. Tapi jemaah sekalian, kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis itu semuanya kisah nyata. Tidak ada kisah fiktif. Makanya di zaman para imam ahli hadis, di zaman sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama di zaman itu mencelah kemunculan para tukang dongeng. Jadi setelah Nabi SAW wafat, setelah berlalu beberapa masa, bermunculan para tukang dongeng, tukang kisah. Mereka bertujuan baik. Ingin
memberi nasihat kepada manusia agar bertakwa kepada Allah. Tapi sayangnya mereka mendatangkan kisah-kisah tak nyata, kisah-kisah fiktif. Maka para ulama di masa itu mencelah apa yang dilakukan oleh para tukang dongeng tersebut. Bahkan sebagian ulama menegaskan itu adalah termasuk kategori berdusta. Kalau kita membuat kisah-kisah fiktif walaupun dengan tujuan memberi nasihat, maka itu masuk kategori berdusta. Maka dari itu jemaah sekalian, sebenarnya sudah cukup bagi kita kisah-kisah yang nyata. Kisah para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kisah para sahabat, dan kisah-kisah nyata dari para ulama di generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, kisah imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sampai di masa kita ini. Maka cukup banyak kisah-kisah nyata yang dapat kita petik pelajaran, sehingga kita nggak perlu lagi dengan kisah-kisah yang tidak nyata. Dan kalau kita bicara kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW khususnya, yang memang kisah-kisahnya banyak sekali keistimewaan. Karena jemaah sekalian, para sahabat itu adalah generasi terbaik. Rasulullah SAW menegaskan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat-sahabatku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Setelah mereka tabi'in, setelah mereka lagi tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik. Bahkan para ulama menegaskan makna hadis ini. Para sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah generasi terbaik sepanjang zaman. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir dunia. Tidak ada generasi yang lebih baik dari para sahabat. Namun tentu mereka tidak lebih baik dari para nabi. Karena ulama Islam juga sepakat. Ulama Islam sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Karena Allah menegaskan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Makanya kan jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan ada wali Allah, dia bisa setara dengan para nabi atau bahkan lebih tinggi dari para nabi, berarti dia mendustakan ayat ini dan mendustakan ijma ulama, kesepakatan ulama Islam dahulu, bahwa para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam adalah makhluk Allah yang paling mulia. Dan ulama juga sepakat, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulianya. Ulama juga sepakat tingkatan kedua Nabi Ibrahim. Dan ulama juga sepakat tingkatan yang berikutnya 3 nabi. Cuma ulama beda pendapat, dari 3 nabi ini siapa yang paling mulia, yaitu Isa, Musa, dan Nuh. Tiga nabi ini ulama sepakat mereka yang lebih mulia setelah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tapi di antara mereka bertiga siapa yang lebih utama? Ulama beda pendapat. Nah, setelah mereka berlima barulah para nabi yang lain. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ulama, para nabi dan rasul itu yang paling mulia. Karena di surat Al-An'am Allah menegaskan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap para nabi itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan ulama juga sepakat, manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah
para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu juga disebut Sadatul Aulia, pemimpin-pemimpin para wali. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpin para wali adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sepanjang sejarah umat Nabi yang lebih baik daripada para sahabat sampai akhir zaman. Dari awal dunia sampai akhir zaman tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu logis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terbaik, yang paling Allah cintai. Sudah pasti Allah anugerahkan kepada beliau sahabat-sahabat terbaik, melebihi sahabat-sahabat para Nabi sebelumnya. Sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan nabinya Muhammad SAW dan menegakkan agamanya. Setiap muslim yang mengamalkan satu ajaran Islam, pahala mengalir kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi pahala mereka luar biasa kalau begitu. Bayangkan hari ini ada miliaran umat Islam. Setiap satu orang muslim mengamalkan satu ajaran Islam, pahala mengalir kepada sahabat. Kenapa? Karena merekalah yang pertama sekali belajar Islam ini kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya sampai di masa kita ini. Jadi luar biasa kebaikan para sahabat. Makanya termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah yang disebutkan dalam buku-buku akidah adalah mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tidak membicarakan tentang mereka kecuali kebaikan. Ini disebut dalam buku-buku akidah, buku-buku tentang keimanan dalam kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kenapa ini disebutkan? Karena memang ini kewajiban kita. Dan juga karena ada orang-orang yang memusuhi para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan oleh karena itu Imam Malik rahimahullah mengatakan orang-orang Syiah itu kafir. Kenapa? Karena memusuhi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir surat Al-Fat Allah mengatakan tentang sahabat, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir membenci mereka. Makanya kata Imam Malik, orang-orang Syiah itu kafir, bukan muslim. Karena kata Allah dalam Al-Quran, yang membenci sahabat Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kafir. Walaupun kekafiran Syiah bukan hanya ini belum ada apa-apanya sebenarnya. Kekafiran mereka jauh lebih dahsyat daripada sekedar membenci sahabat. Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, menuhankan Al-Hasan dan Al-Husain, berdoa kepada Al-Husain, dan seterusnya. Mereka samakan Ali bin Abi Thalib dan 12 orang keturunannya seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang terkait dengan pembahasan kita tentang kemuliaan para sahabat, para ulama Islam mengkafirkan orang-orang Syiah dikarenakan membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi jemaah sekalian, sangat logis kalau kemudian sahabat Nabi SAW adalah manusia terbaik, umat terbaik. Karena tidak mungkin Allah anugerahkan kepada hambanya yang paling dia cintai kecuali orang-orang terbaik. Makanya Nabi SAW menegaskan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak diragukan lagi sebagai orang-orang yang diberikan rekomendasi langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu
Kita harus memuliakan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin mereka itu tidak maksum, mereka mungkin salah. Tapi kita dilarang membicarakan tentang keburukan mereka. Karena jemaah sekalian, keburukan para sahabat itu dibandingkan kebaikan mereka yang gak ada apa-apanya. Kebaikan mereka bagaikan lautan yang akan menenggelamkan keburukan mereka. Kalau mereka punya keburukan. Mereka tidak maksum, mereka mungkin salah. Tapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian mencaci sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Andai seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai segenggam emas, ya, segenggam emas dengan 2 tangan yang diinfakkan sahabat, tidak pula separuhnya. Jadi jemaah sekalian bayangkan, di sisi Allah kita berinfak emas sebesar gunung Uhud. Sahabat berinfak emas 1 mud. 1 mud itu dengan 2 genggaman tangan. Atau separuh. Hanya separuh mud, setengah mud. 1 genggaman tangan. Ternyata pahala sahabat lebih besar. Mungkin kalau gambaran dengan uang sekarang, kita infakkan 100 triliun, sahabat hanya infakkan 100 ribu. Ternyata pahala dia lebih besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena kemuliaan mereka di sisi Allah. Dan kemuliaan mereka itu enggak datang begitu saja. Tapi karena kuatnya iman mereka. Dan bagusnya ibadah hati mereka. Walau kita infakkan 100 triliun, dibandingkan dengan 100 ribu diinfakkan sahabat, ikhlasnya beda. Kuatnya keikhlasan mereka, itu yang membuat pahala mereka lebih besar. Begitu pula rasa takut kepada Allah, pengharapan terhadap rahmatnya, dan cinta kepadanya. Itu yang membuat pahala kita beda. Jadi luar biasa kemuliaan para sahabat Nabi SAW di sisi Allah. Dan Allah telah meridhoi mereka dan telah menjamin mereka surga. Surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi jemaah sekalian, kita sedang berbicara tentang satu generasi yang telah Allah ridhoi dan telah Allah jamin surga. Maka dari itu, tidak ada yang lebih pantas untuk dijadikan teladan setelah para nabi dan rasul, melainkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sadatul auliya, pemimpin-pemimpin para wali. Tapi kisah-kisah mereka begitu banyak. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah saja, tapi agak sedikit panjang, yaitu kisah masuk Islamnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Farisi artinya orang Persia, bukan orang Arab. Gimana ceritanya bisa sampai di Arab? Marilah kita baca sebuah hadis
yang disebutkan di dalam kitab-kitab as-sahih seperti Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah pengembaraan Salman Al-Farisi demi mencari kebenaran, demi mendapatkan hidayah, demi menuntut ilmu agama. Mari kita baca kisahnya jemaah sekalian, dan mungkin ada 1-2 pelajaran yang bisa kita petik dari sela-sela pembacaan kisahnya yang cukup panjang. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, haddatsani Salman Al-Farisi hadithahu min fihi, telah menyampaikan kepadaku Salman Al-Farisi tentang kisahnya dari mulutnya sendiri. Qala, beliau mengatakan, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah orang Persia dari penduduk Asbahan. Jemaah sekalian, nanti antum ingat nama-nama kota yang akan kita sebutkan di kisah ini. Nanti antum sampai rumah, buka Google Map. Kemudian lihat perjalanan Salman, berapa jauh beliau berjalan. Beliau dari satu tempat yang namanya Asbahan. Asbahan ini, mungkin kalau antum buka di Google Map, itu namanya sekarang Isfahan. Tempatnya di Iran. Dan ada hadis-hadis yang menyebutkan Dajjal nanti akan keluar dari sini juga. Ini tempat keluarnya Dajjal. Dan di sana ada orang-orang Yahudi. Nanti Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota ini. Dari Asbahan. Sekarang Isfahan di Iran. Dulu itu adalah bagian dari Persia. Dan sangat dekat dengan pusat pemerintahan Persia. Dan Persia ketika itu bersama dengan Romawi adalah 2 superpower besar di masa itu. Dunia hampir-hampir mereka bagi 2. Separuh dikuasai Persia, separuh dikuasai oleh Romawi. Tapi jemaah sekalian, bacalah kisah para sahabat, 2 superpower ini di kemudian hari di semenanjung Arab bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Gak ada kelihatan kehebatan mereka di hadapan kaum muslimin. 2 kerajaan besar dengan pengalaman tempur berabad-abad dan kekuatan pasukan yang sangat dahsyat dengan persenjataan di masa itu yang sangat menakutkan. Dikalahkan oleh orang-orang Arab yang dulunya hanya tahu tarkam. Tahu tarkam? Tawuran antar kampung. Gak ada kerajaan mereka dahulu. Paling ada kerajaan-kerajaan kecil. Gak ada tentara yang terlatih, yang hebat, yang bisa menaklukkan dunia, tidak ada. Orang-orang Arab yang menjadi sahabat Nabi SAW dulunya hanyalah para petarung antar kampung saja. Mereka menang bukan karena kekuatan mereka, tapi karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya jemaah sekalian, harus jadi pelajaran bagi kita. Bacalah sejarah Islam. Tidak ada sejarah Islam sepanjang zaman menang melawan orang-orang kafir karena kekuatan senjata atau jumlah tentara yang lebih banyak. Tidak ada. Lalu karena apa? Karena pertolongan Allah. Dan Allah menolong orang-orang yang bertakwa. Ini yang dimiliki para sahabat, yang tidak dimiliki oleh pasukan-pasukan besar di masanya. Ketika para sahabat berjumpa pertama sekali dengan pasukan Romawi dan pasukan Persia, awalnya mereka tertawakan. Nggak ada seragam, tentaranya nggak ada seragam, kudanya kecil-kecil, senjatanya pendek-pendek, kebanyakan jalan kaki, ditertawakan. Tapi pada akhirnya mereka bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin ketika itu. Ini nggak ada di film-film mereka,
Kalau mereka buat film-film di zaman sekarang kan kehebatan mereka, ya, kehebatan Hercules dan lain-lain. Mereka tidak buat kekalahan-kekalahan mereka yang beruntun di hadapan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bacalah kisah-kisah peperangan para sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Salman Al-Farisi termasuk punya jasa besar dalam peperangan Nabi Muhammad SAW, yaitu beliaulah yang memberi usulan untuk membuat khandak, parit besar, yang strategi ini kemudian memenangkan kaum muslimin ketika orang-orang kafir telah mengepung kota Madinah. Pembuatan khandak ini adalah strateginya orang-orang Persia. Maka Nabi SAW waktu itu menuruti saran daripada Salman dan Allah memenangkan kaum muslimin. Jadi beliau dari Persia. Min ahli qaryatin minha, dari sebuah kampung yang ada di Asbahan. Yuqalu laha Jai. Nama kampungnya adalah Jai. Wa kana abi dahkanu qaryatihi, dan ayahku adalah pemimpin di kampungnya, pemimpin kampung kita. Jadi beliau ini ceritanya anak pejabat, anak salah satu pemimpin wilayah. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih, dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku, makhluk Allah yang paling dicintai oleh ayahku. Jadi luar biasa ceritanya, beliau ini anak kesayangan seorang pejabat. Tapi kemudian jemaah sekalian, beliau meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kemewahan di rumahnya, yang namanya anak pejabat hidup di atas rata-rata, demi mencari kebenaran, demi mempelajari ilmu agama. Maka kita bisa memetik pelajaran bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkorban untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan hidayah. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Dan jemaah sekalian, hal ini kemudian menjadi sunnah yang diamalkan oleh hampir seluruh ulama. Kalau kita baca biografi para ulama, bacalah kitab Syiar A'lamin Nubala, karya Imam Az-Zahabi. Hampir seluruh ulama melakukan perjalanan keliling dunia untuk menuntut ilmu. Imam Bukhari, yang hari ini kita sering baca hadis riwayat Bukhari, gimana ceritanya bisa jadi ahli hadis? Beliau melakukan perjalanan keliling dunia dari Rusia, dari negara Rusia saat ini sampai ke negeri-negeri Arab. Itu luar biasa. Perjalanan di zaman dulu nggak seperti kita sekarang. Mungkin Rusia, Arab Saudi sekarang tinggal 5 jam dengan pesawat. Tapi dulu berbulan-bulan mereka baru bisa sampai ke negeri-negeri Arab. Itu luar biasa. Imam Muslim dari Naisabur, juga Persia. Abu Daud dari Sijistan, juga negara Persia ketika itu. Jadi luar biasa, para ulama dahulu melakukan pengembaraan untuk berjumpa dengan para ulama dan belajar. Ini termasuk sunnah yang hendaklah kita persiapkan anak-anak kita untuk melakukannya. Mungkin kita tidak lagi punya kesempatan yang besar untuk itu. Apalagi orang yang kurang kemauannya. Tapi kita bisa persiapkan anak-anak kita melakukannya. Kita tanggung semua kebutuhannya. Paling tidak, kalau di zaman kita ya sudah lebih mudah, tinggal masuk pesantren. Tapi tetap harus berkorban, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan kehidupan yang lebih nyaman di rumah. Masuk pesantren. Tapi jangan cukupkan sampai di situ. Ketika dia lulus pesantren, persiapkan dia untuk berjumpa dengan para ulama, terutama di kota Makkah dan Madinah. Ini tugas orang tua. Demi generasi Islam masa depan yang berilmu dan berjaya dengan ilmu. Ini sunnah yang dilakukan para ulama sepanjang zaman. Jadi kata beliau, aku orang yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal bi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi
kama tuhbasul jariyah. Karena saking besarnya cinta ayahku kepadaku, sampai beliau mengurung aku di rumah seperti anak perempuan. Karena saking sayangnya kalau main di luar rumah, nanti kamu ada apa-apa di luar. Ya, khawatir, bapaknya khawatir kalau dia main di luar rumah, nanti tertimpa satu bahaya. Seperti anak perempuan, ya anak perempuan wajar. Ditahan di rumah, jangan banyak keluar. Itu memang fitrah wanita. Ini kalau wanita sudah sering keluar, itu sudah nggak sesuai fitrah. Tapi ini anak laki-laki, sampai kata Salman Al-Farisi, aku ditahan di rumah seperti anak perempuan. Saking sayangnya orang tuanya. Wajtahattu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar alladhi yukiduha la yutrukuha takhbu sa'atan. Dan aku pun bersungguh-sungguh dalam agama Majusi. Karena ini agama orang Persia di masa itu. Mereka adalah Majusi, para penyembah api. Dan ayahnya termasuk tokoh agama itu. Sampai aku menjadi salah seorang penjaga api yang selalu menyalakannya, tidak boleh membiarkannya padam walaupun sesaat. Qala, kata Salman Al-Farisi, wa kanat li abi doy'atun azimah, dan ayahku punya kebun yang besar. Yang namanya pejabat, orang kaya di masa itu punya kebun yang besar. Qala fasyagala fi bunyan lahu yauman. Maka satu hari ayahku punya kesibukan di sebuah bangunan miliknya, mungkin semacam rumah atau kantor, sehingga dia tidak ke kebun. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, ya bunayya inni qad syugiltu fi bunyan hadzal yaum an doy'ati fadhhab fattali'ha. Wahai anakku, sesungguhnya hari ini aku disebutkan di bangunan sehingga aku tidak bisa mengurus kebunku. Maka pergilah engkau ke kebun dan awasi atau lihatlah bagaimana perkembangan kebun itu. Wa amarani fiha bi ba'di ma yuridu, dan beliau pun menugaskan aku untuk melakukan sebagian apa yang beliau inginkan. Fa kharajtu uridu doy'atahu, maka aku pun keluar menuju kebunnya. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara, maka di perjalanan menuju kebun itu aku pun melewati sebuah gereja dari gereja-gereja milik orang-orang Nasrani. Jadi Salman betul-betul hampir nggak pernah keluar rumah, sehingga beliau baru tahu tentang gereja tersebut. Dan yang nampak dari apa yang disampaikan oleh Salman, gereja yang dimaksud adalah gereja yang masih mempertahankan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam, yaitu menyembah kepada Allah dan mengamalkan syariat beliau, bukan menyembah beliau. Jadi umat Nasrani di masa itu, di masa sebelum Nabi SAW diutus, mereka telah terpecah menjadi 72 golongan. Umat Yahudi menjadi 71 golongan dan umat Islam menjadi 73 golongan. Sebagian mereka umat Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam, atau mengatakan beliau adalah anak Allah, atau mengatakan beliau adalah satu dari yang tiga yang telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Juga Allah tegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Nah jemaah sekalian, ini adalah penegasan dari Allah akan kafirnya umat Nasrani. Jadi nggak mungkin kalau hari ini orang bisa mengatakan mengkafirkan agama lain itu ciri-ciri radikal yang harus ditinggalkan.
Yang mengkafirkan agama lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mengatakan Allah mengajarkan keburukan kepada kita? Na'udzubillah. Jadi sangat aneh kalau ada seorang muslim mengatakan ciri radikalisme atau ciri penceramah radikal suka mengkafirkan agama lain. Maka kita katakan jemaah sekalian, yang mengkafirkan agama lain itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyampaikan apa yang Allah ajarkan. Bukan kita yang awalnya mengkafirkan mereka, tidak. Allah langsung. Jelas ayatnya. Jadi di masa sebelum kedatangan Nabi SAW, umat Nasrani sudah terbagi dua. Ada yang masih beriman, termasuk Waraqah bin Naufal, yang dimintai nasihat oleh Khadijah. Beliau membawa Nabi SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah pamannya Khadijah. Maka Khadijah langsung mengatakan, yang datang kepadamu wahai Muhammad adalah namus yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang beliau maksudkan? Malaikat Jibril. Kamu mendapatkan wahyu seperti Musa mendapatkan wahyu. Seperti Isa mendapatkan wahyu. Beliau pendeta Nasrani yang masih mengikuti agama asli. Jadi di masa itu masih ada umat Nasrani yang betul-betul beriman. Karena mengikuti agama asli Nabi Isa alaihissalam. Menyembah hanya kepada Allah, tidak menuhankan beliau. Maka ini yang dilihat oleh Salman, gereja mereka yang ada di negeri Persia ketika itu. Beliau pun takjub ketika melihat gereja tersebut dan mendengarkan peribadahan mereka. Kata beliau, "Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun." Aku mendengarkan suara-suara mereka dari dalam gereja dan mereka sedang melakukan solat. Beliau bilang mereka melakukan solat. Wa kuntu la adri ma amrun nas. Dan ketika itu aku tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Lihabsi abi iyaya fi baitihi, karena selama ini aku dikurung oleh ayahku di rumahnya. Dikurung karena saking sayangnya. Tidak mau dia kenapa-kenapa kalau keluar rumah. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim. Ketika aku melewati gereja tersebut dan aku mendengarkan suara-suara ibadah mereka, aku pun masuk menemui mereka. Anudhuru ma yasnaun. Aku melihat apa yang mereka lakukan. Qala falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum. Maka tatkala aku melihat mereka, aku merasa takjub dengan solat mereka. Mereka masih melakukan solat ketika itu. Entah sekarang. Kita belum pernah dengar ya, mereka melakukan solat. Waragibtu fi amrihim. Aku pun menyenangi apa yang mereka lakukan. Wa qultu hadza wallahi khairun minad dinil ladzi nahnu alaihi. Aku pun berkata, ini demi Allah lebih baik daripada agamaku sekarang, agama kita sekarang. Fa wallahi ma taraktuhum hatta garabati syams. Demi Allah, aku pun tidak meninggalkan mereka sampai terbenam matahari. Wa taraktu dai'ata abi walam atiha. Sampai aku pun tidak mendatangi kebun orang tuaku karena asik dengan mereka. Beliau terpalingkan dari perintah ayahnya. Faqultu lahum, maka aku bertanya kepada mereka, aina aslu hadzal din? Di mana asal agama ini? Qalu, mereka menjawab bisyam. Di Syam. Maksudnya adalah Palestina. Masjidil Aqsa. Karena Syam ketika itu pusat pemerintahannya ada di Palestina. Kalau sekarang menjadi 4 negara. Palestina, Suria, Lebanon, apa satu lagi? Yordania. Qala thumma raja'tu ila abi. Kemudian aku kembali kepada ayahku. Wa qala wa qad ba'atha fi talabi
wa syagaltuhu an amalihi kullihi, dan ketika itu bahkan ayahku sudah mengutus orang untuk mencari aku, dan sampai aku pun menyibukkan beliau dari semua pekerjaannya gara-gara mencari aku. Saking sayangnya orang tua kepada Salman, saking sayangnya ayahnya kepada Salman, dia tinggalkan semua kegiatannya untuk mencari Salman. Qala falamma ji'tuhu, maka ketika aku mendatanginya, qala ay bunayya ayna kunta, maka dia pun bertanya, wahai anakku, di mana kamu tadi? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu, bukankah aku telah menugaskan engkau apa yang aku tugaskan tadi? Qala qultu ya abati, maka Salman menjawab, wahai ayahku, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum, aku melewati sekelompok orang yang sholat di gereja mereka. Fa'ajabani ma ra'aitu fi min dinihim, maka telah membuat aku kagum apa yang aku lihat dari ajaran agama mereka. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta garabati syams, maka demi Allah aku terus bersama mereka sampai terbenam matahari, sampai malam. Qala ay bunayya laisa fi dzalika ad-din khairun, maka ayahnya pun berkata, wahai anakku, tidak ada kebaikan dalam agama itu. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu, agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik darinya. Jemaah sekalian, di sini terkandung pelajaran besar bagi kita, bahwa kita sebagai orang tua berhati-hatilah. Bisa jadi orang tua itu menjadi makhluk yang paling jahat kepada anak, tapi dia masih mengira dia sedang berbuat baik kepada anaknya. Ini kan bahaya. Kalau orang tua sadar dia sedang berbuat buruk kepada anak, berarti mungkin dia bertobat. Karena dia tahu dia sedang berbuat buruk. Nah sekarang, orang tua yang sedang berbuat buruk kepada anak, tapi merasa sedang berbuat baik, kapan dia bertobat? Gak akan mungkin dia bertobat. Sampai dia sadari dulu bahwa yang dia lakukan kepada anaknya adalah keburukan. Dan inilah bahayanya orang tua yang tidak mengenal ilmu agama. Dia menyesatkan anaknya, menjerumuskan anaknya ke neraka, dalam keadaan dia meyakini sedang menuntun anaknya ke surga. Ini yang dilakukan ayahnya Salman kepada anaknya. Agamamu, agama nenek moyang kita lebih baik daripada agama mereka. Menyembah api lebih baik daripada menyembah Allah. Itu yang diajarkan kepada anaknya, dalam keadaan dia yakin sedang mengajarkan kebaikan. Ini bahaya kebodohan jamaah sekalian, hati-hati. Itulah sebabnya Nabi SAW mengingatkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya penghuni neraka, kekal di dalamnya, dan menjadi seburuk-buruk makhluk. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, termasuk Majusi, orang-orang musyrik, penyembah api, tempat mereka kata Allah di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kata Nabi SAW, anak itu lahir di atas fitrah, tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi SAW tidak mengatakan orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, karena ketika lahir dia seorang Muslim. Karena anak lahir itu putih bersih, itulah Muslim. Karena dia menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya hanyalah Allah, dia belum menuhankan selain Allah. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua. Disinilah pentingnya ilmu bagi para orang tua, terutama ilmu tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian ilmu tentang ibadah yang sesuai petunjuk Nabi SAW. Kemudian ilmu tentang adab dan akhlak mulia yang dicontohkan Nabi SAW. Pelajaran yang lainnya jemaah sekalian, kisah
Salman Al-Farisi dari ucapan ayahnya Salman, agamamu dan agama orang tuamu, nenek moyangmu lebih baik daripada agama mereka. Maka kita bisa memetik pelajaran di antara penyebab manusia tersesat atau tidak mendapatkan hidayah adalah mewariskan budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang pantas diwariskan dan mana yang sudah seharusnya ditinggalkan. Kalau semuanya kita sebut kearifan lokal padahal syirik, padahal bertentangan dengan ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, maka ketahuilah ini adalah penyebab umat-umat dalam sepanjang sejarah tidak mendapatkan hidayah atau tersesat. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti ajaran yang Allah turunkan, mereka jawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan nenek moyang kami. Maka Allah membantah mereka, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tidak mengerti apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Tidak mengerti apapun artinya apa? Dulu nenek moyangnya nggak belajar agama, bahkan belum mendapatkan hidayah. Kok itu mau yang dibangga-banggakan? Sangat aneh umat Islam dulunya nenek moyangnya menyembah selain Allah, melakukan dosa terbesar. Kemudian datang agama Islam memberi hidayah kepadanya. Lalu sekarang dia mau menghidupkan lagi kekufuran dan kesyirikan itu dengan berbagai alasan. Alasannya demi wisata budaya, demi kearifan lokal. Bahkan alasan yang paling parah, demi membendung kata mereka Islam Arab. Padahal yang dia maksud Islam Arab adalah Islam yang asli yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi tujuannya sudah jelas, demi membendung ajaran Islam yang asli. Dia tidak bersyukur. Dulu nenek moyangnya menyembah selain Allah, mungkin menyembah setan, menyembah batu, menyembah patung, animisme, dinamisme, kepercayaan yang gak jelas. Allah berikan dia hidayah, sudah mengenal Islam. Dia mau kembali kepada zaman nenek moyangnya. Zaman masih percaya pawang hujan. Orang sudah percaya, orang sudah punya teknologi semuanya, dia masih percaya pawang hujan. Masih percaya kepada para dukun. Subhanallah. Ini pelajaran penting jemaah sekalian. Kalau seandainya Salman menuruti orang tuanya, apa jadinya? Penghuni neraka. Makanya jemaah sekalian di sini juga ada pelajaran. Enggak semua apa kata orang tua kita turuti. Yang benar kita turuti, yang salah jangan. Tapi bukan berarti kita membentak orang tua kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khusus tentang ini. Surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan sekali-kali kamu taat kepada keduanya. Dan di balik ayat ini juga ada kisah. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dipaksa oleh ibunya untuk kembali murtad setelah dia masuk Islam, dan dia juga anak kesayangan dari ibunya. Dan ibunya mengancam, kalau kamu nggak kembali kepada agama kita, saya akan bunuh diri dengan cara nggak makan sampai mati. Nanti kamu akan dibicarakan oleh orang-orang Salman membunuh ibunya sendiri. Apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa jawab beliau? Wahai ibu, andai engkau punya nyawa lebih dari satu dan satu persatu keluar di hadapanku, saya nggak mungkin murtad. Saya nggak akan tinggalkan agama ini. Maka kata Allah, jangan kamu taati keduanya. Jangankan menyuruh, memaksa sekalipun untuk berbuat syirik. Tapi jemaah sekalian perhatikan lanjutan ayat.
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu pergauli orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Ini luar biasa indahnya ajaran Islam. Orang tua menyuruh kita berbuat dosa nggak boleh ditaati. Tapi orang tua tetap kita perlakukan dengan baik. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Agama mereka lebih baik daripada agama kita. Agama mereka menyembah Allah, agama kita menyembah api. Sudah jelas agama mereka lebih baik. Ini jawaban seorang anak yang berilmu kepada ayahnya yang masih tersesat. Dan itu diantara cara menyelamatkan ayahnya. Jangan kita segan kepada orang tua kita, lalu kita nggak mau ngomong bahwa apa yang beliau lakukan salah. Berarti kita nggak sayang sama orang tua kita kalau begitu. Kita biarkan orang tua kita dalam kesesatan. Atau takut nanti nggak dikasih warisan. Kalau kita berani menyatakan kebenaran di depan orang tua kita. Atau takut orang tua kita marah. Jemaah sekalian, kedepankan rasa sayang kita kepada orang tua kita. Jangan biarkan mereka tersesat kalau kita memiliki ilmunya bahwa mereka sebenarnya salah. Nasihati mereka, tapi tentu dengan cara yang baik. Qala, lalu Salman melanjutkan kisahnya. Fakhafani, faja'ala fi rijli qaidan, thumma habasani fi baitihi. Orang tuaku pun semakin mengkhawatirkan aku. Sampai aku dikurung lagi, dilarang keluar, bahkan kakiku diikat dengan rantai. Saking takutnya orang tuanya, jangan-jangan anaknya ini murtad nih. Padahal justru anaknya menuju kepada jalan yang benar. Ini masih bentuk sayangnya orang tuanya kepada anaknya, tapi dengan cara yang salah. Qala, maka Salman tidak menyerah. Inilah jemaah sekalian perjuangan mencari kebenaran. Salman tidak menyerah, walaupun dikurung, dirantai kakinya. Wa ba'athtu ilan nasara fakultu lahum. Aku pun mengirim pesan kepada orang-orang Nasrani itu. Aku berkata kepada mereka, idza qadima alaikum raqbun minasyam tujarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Kalau datang kepada kalian rombongan pedagang dari negeri Syam yang beragama Nasrani, tolong kabarkan kepadaku. Qala faqadima alaihim raqbun minasyam tujarun minan nasara. Maka datanglah suatu hari kepada mereka serombongan pedagang Nasrani dari negeri Syam. Qala fa akhbaruni bihim. Mereka pun mengabarkan kepadaku. Qala fa qultu lahum. Maka aku katakan kepada mereka. Jadi beliau mengirim pesan kepada mereka. Idza qadaw hawaijahum wa aradu raj'a ila biladihim fa'adhinuni bihim. Kalau mereka sudah menyelesaikan hajat-hajat mereka di negeri kita, sudah selesai berdagang, belanja, dan lain-lain, dan mereka ingin pulang kembali ke negeri mereka, tolong sampaikan kepadaku. Kalau mereka sudah mau pulang. Qala falamma aradu raja'a ila biladihim akhbaruni bihim. Maka tatkala mereka sudah ingin kembali ke negeri mereka, orang-orang Nasrani itu pun mengabarkan kepadaku. Fa'alqaitul hadida min rijli. Maka aku pun melepaskan besi dari kakiku. Ini juga tentu perlu usaha, perlu perjuangan untuk melepaskan besi itu dari kaki beliau. Mungkin dengan cara dilelehkan besi itu sehingga mungkin melukai kaki beliau, atau dengan cara yang lain. Yang jelas ini perlu usaha tanpa sepengetahuan ayahnya. Tsumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Maka aku pun mengikuti rombongan itu sampai aku tiba di negeri Syam. Ini ceritanya, anak muda yang dari kecil nggak pernah keluar rumah. Jangankan pergi ke luar daerah, di sekitar rumahnya saja dia nggak tahu. Tapi sekali keluar, mau langsung melakukan perjalanan jauh sekali. Nanti antum lihat di peta, dari Isfahan ke Palestina. Itu luar biasa jauhnya, di zaman itu berbulan-bulan baru sampai. Ini luar biasa, keberanian dan pengorbanan. Keberanian di jalan Allah dan pengorbanan di jalannya. Luar biasa, baru pertama keluar rumah, langsung tinggalkan keluarga tanpa membawa bekal, pergi ke negeri yang sangat jauh.
Falamma qadimtuha qultu, maka ketika aku tiba di negeri Syam, aku pun bertanya, man afdalu ahli hadzal din? Siapakah orang yang paling mulia dalam agama ini? Maksudnya siapa pendeta yang paling berilmu? Qala al-asqaf fil kanisa. Mereka menjawab, dia adalah al-asqaf di gereja. Qala faji'tuhu, aku pun mendatanginya. Faqultu inni qad ragibtu fi hadzal din wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdimuka fi kanisatika wa ta'allamu minka wa usalli ma'aka. Aku pun mendatanginya dan aku berkata kepadanya, sungguh aku cinta terhadap agama ini, agama Nasrani. Maka aku ingin bersamamu untuk membantumu di gerejamu dan belajar darimu dan sholat bersamamu. Qala fadkhul, maka pendeta itu mengatakan masuklah. Fadakhaltu ma'ahu, aku pun masuk kepadanya. Maka beliau pun mulai belajar kepada pendeta itu. Namun beberapa hari beliau pun menyadari fakana rajulun su'in, orang itu adalah orang yang buruk, pendeta yang jelek. Apa kejelekannya? Ya'muruhum bisadaqah wa yuraggibuhum fiha fa idza jama'u ilaihi minha asya' iktanazahu li nafsihi. Dia memerintahkan umatnya bersedekah dan memberi motivasi kepada mereka untuk bersedekah, maka tatkala mereka telah mengumpulkan sedekahnya kepadanya, ternyata dia simpan untuk dirinya sendiri. Walam yu'tiha al-masakin, dan dia tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a kilalin min dhahabin wa warikin. Sampai dia mengumpulkan 7 bejana besar yang berisi emas dan perak. Kaya raya sudah dia. Ini juga sebagai nasihat bagi kita ya, berhati-hati. Berhati-hati kalau dititipi uang-uang sedekah, harta-harta sedekah. Makanya ada aturan di negara kita itu bagus sebenarnya. Yayasan-yayasan yang boleh mengumpulkan sedekah itu harus melaporkan uang masuk dan uang keluar setiap tahun. Itu aturan. Bahkan negara mengharuskan diaudit oleh auditor independen. Nanti antum cari tahu saja. Tanya kepada ahli hukum. Ini aturan yayasan. Supaya kita terhindar dari hal seperti itu. Dan ini sangat disayangkan. Perlu kita merasa sedih sekali. Korupsi itu luar biasa. Insya Allah di sini enggak ya. Tapi di masjid-masjid yang lain banyak terjadi. Banyak terjadi korupsi oleh para pengurus masjid. Mohon maaf saja. Mungkin ini kedengaran buruk sekali, tapi kita harus ingatkan. Pahit tapi harus disampaikan. Ini sangat disayangkan. Dan Salman menceritakan ini untuk kita mengambil pelajaran. Itu sifatnya ahli ibadah yang buruk dahulu. Setan tidak mengajak dia pergi ke tempat maksiat. Setan membiarkan dia tampil sebagai orang saleh, sebagai ahli ibadah. Tapi di balik itu dia korupsi. Dan bahkan Allah mengingatkan ini secara khusus di surat At-Taubah ayat ke-34 dan dalam banyak ayat yang lain. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillahi. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak para ulama dan ahli ibadah. Maksudnya ulama Yahudi dan ahli ibadah Nasrani. Yang memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Jemaah sekalian, kenapa Allah sebutkan ini dalam Al-Quran? Supaya kita nggak ikutan kan? Kenapa Allah kabarkan ulama Yahudi dan pendeta Nasrani itu banyak yang menjadi koruptor? Kenapa Allah sampaikan dalam Al-Quran? Supaya kita nggak ikutan.
Kita mengurus masjid, mengurus yayasan Islam, lembaga pendidikan Islam, kita jangan korupsi seperti mereka. Jadi ini pelajaran penting yang hendaknya kita petik. Oleh karena itu, sistem modern transparansi keuangan itu sangat bagus. Jelas berapa uang keluar, berapa uang masuk, berapa uang keluar, harus jelas. Ada kwitansinya, ada notanya, harus jelas. Seperti aturan pemerintah harus diaudit setiap tahun oleh auditor independen. Dan alhamdulillah banyak lembaga kita, baru sedikit sekali lembaga kita yang menerapkan itu. Ini harus disosialisasikan aturan pemerintah yang ini sangat bagus. Iya. Qala, kata Salman, wa abghadtuhu bughdan syadidan lamma ra'aituhu yasna. Aku pun marah kepadanya. Marah besar karena aku mengetahui apa yang dia lakukan. Orang-orang nggak tahu. Salman tahu karena setiap hari kerjanya bersama dia di gereja. Maka kata Salman, aku pun marah kepadanya. Dan ini marah karena Allah. Tidak selamanya marah itu salah. Bahkan ada marah yang wajib. Kepada siapa marah yang wajib? Kepada para pelaku dosa. Inilah yang diajarkan Salman. Aku pun marah kepadanya. Karena perbuatannya itu. Bukan hanya perbuatannya, orangnya juga dia marah. Dan gak masuk akal kalau kita mengatakan benci saja perbuatannya, orangnya jangan. Ini Salman mengajarkan kepada kita. Orangnya saya benci, perbuatannya juga. Thumma mata, dia pun akhirnya wafat. Fajtama'at ilaihin nasara liyadfinuhu. Maka orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk menguburkannya. Fakultu lahum, maka aku berkata kepada mereka, Inna hadza kana rajulun su. Sesungguhnya pendeta kalian ini laki-laki yang buruk. Ya'murukum bisadaqah wa yuraghibukum fiha. Dia memerintahkan kalian bersedekah dan memotivasi kalian melakukannya. Fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi. Maka apabila kalian telah menitipkan sedekah kalian kepadanya, dia pun menyimpannya untuk dirinya sendiri. Walam yu'til masakin minha syai'an, dan dia tidak memberikan kepada orang-orang miskin sedikit pun. Qalu wa ma ilmuka bidzalik, mereka pun bertanya, apa buktimu tentang itu? Qala qultu ana adullukum ala kanzihi, maka aku jawab, aku akan menunjukkan kepada kalian tempat penyimpanan hartanya. Qalu fadullana alaih, mereka menjawab, tunjukkan kepada kami. Qala fa'urituhum fa'araituhum maudi'ahu, maka aku pun memperlihatkan kepada mereka tempatnya. Qala fastakhraju minhu sab'a kilalin mamlu'atin dhahaban wa wariqan. Maka mereka pun mengeluarkan dari tempat penyimpanan itu 7 bejana besar yang penuh dengan emas dan perak. Jadi beliau berbicara dengan fakta dan bukti. Ini sifat seorang muslim. Jangan berbicara tanpa fakta dan bukti. Jangan hanya karena banyak orang share di medsos kita ikutan share. Hati-hati. Belum tentu banyak orang share berarti itu benar. Apalagi di zaman sekarang. Bahkan jemaah sekalian, walaupun benar, belum tentu boleh kita ikutan share. Kita harus pikirkan dulu. Kalau di share, ada berita-berita, andai benar sekalipun, kita harus pikirkan, itu maslahat atau mudarat. Kalaupun maslahat, dan ada mudaratnya, seberapa besar maslahat dan mudaratnya. Kalau mudaratnya lebih besar, maka tidak boleh. Qala falamma ra'auha qalu, wallahi la nadfinuhu abadan fasallabuhu thumma rajamuhu bil hijarah. Tatkala mereka melihatnya, maka mereka pun berkata, mereka melihat bukti dia itu koruptor, mereka pun berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya selama-lamanya. Maka mereka pun mensalibnya, kemudian mereka lempari dengan batu. Orang sudah mati, disalib sama mereka, lalu dilempari dengan batu. Tapi ini bagi umat Islam tentu tidak boleh. Walaupun dia koruptor, dia mati tetap harus dikuburkan. Entahlah apakah
di zaman itu memang begitu seharusnya dilakukan, wallahu alam. Yang jelas dalam ajaran Islam tidak boleh. Apalagi dia masih muslim, dia korupsi berapa banyak pun tidak membatalkan Islamnya. Dosa besar iya, tapi tidak sampai membatalkan Islamnya. Dia masih tetap muslim dan masih mungkin selamat di akhirat. Karena yang tidak selamat hanyalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Jadi sudah jadi mayat, mereka salib, kemudian mereka lempari dengan batu. Tsumma ja'u birajulin akhar. Kemudian mereka mendatangkan pendeta yang lain. Faja'aluhu bimakanihi. Mereka pun melantiknya, menggantikan pendeta sebelumnya. Qala yaqulu Salman, maka Salman mengatakan, fama ra'aitu rajulan la yusallil khams ara annahu afdal minhu. Maka tidaklah aku melihat seseorang yang melakukan solat 5 waktu. Ini disebut solat 5 waktu. Apakah dulu syariat mereka juga solat 5 waktu? Wallahu a'lam. Aku tidak melihat, kata Salman, yang melakukan solat 5 waktu yang lebih baik dari orang tersebut. Yaitu di masa tersebut, dialah orang yang terbaik. Azhad fid dunya, yang paling zuhud terhadap dunia. Wala argab fil akhirah, dan tidak ada yang lebih semangat untuk melakukan amal akhirat daripada dia. Wala adab lailan wa naharan minhu, dan tidak adalah yang lebih beradab sepanjang malam dan siang darinya. Jadi penggantinya, pendeta yang baru adalah orang yang luar biasa, orang soleh. Qala fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu man qablahu. Maka aku pun sangat mencintainya yang tidak pernah ada sebelum dia yang aku cintai lebih daripada dia. Dan inilah jemaah sekalian, cinta karena Allah. Kita cinta kepada seseorang karena kesolehannya, bukan karena hartanya atau ketampanan dan kecantikannya, melainkan karena kesolehannya. Fa'aqamtu ma'ahu zamanan, aku pun tinggal bersamanya dalam waktu yang cukup lama. Tsumma hadarathu al-wafatu, sampai datang detik-detik menjelang wafatnya. Dia sudah sakit keras. Faqultu lahu ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu man qablaka. Aku pun berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya aku selalu bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun sebelum engkau. Artinya engkau yang paling aku cintai. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah, dan telah datang kepadamu yang kamu ketahui dari ketetapan Allah. Maksudnya engkau sekarang sudah sekarat menjelang wafat. Fa ila man tusibi, maka kepada siapa engkau wasiatkan aku? Kepada siapa lagi aku akan belajar sepeninggal engkau? Wa ma ta'muruni, dan apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala ay bunayya wallahi ma a'lamu ahadan al-yawm ala ma kunta alaihi laqad halakan nas wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaihi. Wahai anakku, ini panggilan sayang karena Salman anak muda yang soleh, yang baik. Dia panggil, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun hari ini seperti ajaran yang kamu pegang teguh sekarang. Maksudnya orang yang menjadi tokoh agama yang betul-betul masih mengikuti ajaran Isa alaihissalam. Saya tidak tahu lagi. Banyak yang sudah wafat. Dan manusia telah merubah-rubah dan meninggalkan kebanyakan ajaran aslinya Nabi Isa alaihissalam. Illa rajulan bil Musil, kecuali satu orang saja yang aku tahu di Musil, satu kota yang berada di Irak. Wa huwa fulan, dia adalah si fulan, fa huwa ala ma kuntu alaih, maka dia sama dengan aku agamanya, masih mengikuti kebenaran. Falhaq bihi, maka temuilah dia sepeninggalku. Qala falamma mata wa ghuyyiba lahiqtu bi sahibil Musil. Ketika beliau wafat dan dikuburkan, aku pun pergi menemui
pendeta yang ada di Mosul di Irak. Beliau menempuh perjalanan jauh lagi dari negeri Syam ke negeri Irak. Nanti antum lihat di peta berapa jauh dari Palestina sampai di Mosul. Mosul sampai hari ini masih ada, namanya masih sama Mosul. Faqultu lahu ya fulan inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bika. Aku katakan kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan yaitu pendeta yang telah wafat telah berwasiat kepadaku untuk menemui engkau sebelum wafatnya. Wa akhbarani annaka ala amrih, dan dia mengabarkan kepadaku bahwa engkau sama dengannya, mengikuti agama yang hak. Qala faqala li akim indi, maka pendeta itu pun berkata, tinggallah bersamaku. Fa akumtu indahu fawajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibihi, maka aku pun tinggal bersamanya, aku pun mendapatinya dia adalah sebaik-baik orang yang mengikuti agama sahabatnya yang sebelumnya, guruku sebelumnya. Falam yalbath an mata, namun tidak lama dia pun wafat. Falamma hadrathu al-wafa, ketika menjelang wafatnya, qultu lahu ya fulan inna fulanan ausabi ilaika. Maka aku katakan kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya guruku sebelumnya telah mewasiatkan aku untuk belajar kepadamu. Wa amarani bil luhuqi bika, dan memerintahkan aku untuk berjumpa denganku. Denganmu. Wa qad hadaraka minallahi azza wa jalla ma tara, dan telah datang dari Allah azza wa jalla apa yang kamu lihat sekarang, yaitu engkau sudah sekarat. Fa ilaman tusibi wa ma ta'muruni, maka kepada siapa engkau wasiatkan aku dan apa perintahmu? Maka beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada pendeta yang pertama. Ini pendeta yang kedua. Saya mau belajar kepada siapa lagi? Qala, maka dia pun menjawab, ay bunayya wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa binasibin. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengenal seseorang yang seperti agama kita kecuali seseorang di satu kota yang bernama Nasibin. Nah, Nasibin ini tempatnya di antara Irak dan Syam. Jadi ini enggak terlalu jauh beliau berjalan. Tidak kembali lagi ke Syam, tapi dia adalah satu kota di antara Irak dan Syam yang cukup jauh, namun tidak seperti sebelumnya. Faji'tuhu fa akhbartuhu khabari wa ma amarani bi sahibi. Aku pun mendatanginya dan menceritakan tentang kisahku kepadanya dan apa yang diperintahkan oleh pendeta sebelumnya. Qala, maka dia pun berkata, fa akim indi, tinggallah bersamaku, yaitu untuk belajar. Fa aqamtu indahu fawajadtuhu ala amri sahibaihi. Aku pun tinggal bersamanya, maka aku dapati dia betul-betul seperti dua sahabatku, seperti dua guruku sebelumnya. Fa aqamtu ma'a khairi rajulin, aku pun tinggal bersama sebaik-baik orang ketika itu. Fa wallahi ma labisa an nazala bihil maut, namun tidak lama dia pun wafat. Falamma hadara qultu lahu ya fulan, maka menjelang wafatnya aku berkata kepadanya, wahai fulan, inna fulanan kana awsabi ila fulan. Wahai fulan, sesungguhnya guruku yang pertama mewasiatkan aku kepada guruku yang kedua. Tsumma awsabi fulan ilaika, kemudian guruku yang kedua mewasiatkan aku kepadamu. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni, kalau engkau wafat, kepada siapa engkau wasiatkan aku dan apa perintahmu kepadaku? Qala, dia pun menjawab, ay bunayya wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu ila rajulan bi amuriyah. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengenal seorang pun yang masih mengikuti agama kita, agama yang benar, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu orang aku perintahkan engkau untuk mendatanginya di Amuriyah. Jemaah sekalian, Amuriyah ini jauh sekali tempatnya. Sekarang dia
di dekat Ankara. Ankara, antum tahu Ankara? Di Turki. Nah, Amuria itu di sampingnya. Jauh sekali. Beliau harus pergi berjalan jauh sekali. Ketika itu Amuria adalah bagian dari Kekaisaran Romawi. Beliau berjalan ke sana. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaih. Karena dia seperti kita. Yaitu masih mengamalkan agama yang benar. Fa in ahbabta fa'tihi, kalau kamu mau datangi dia. Qala fa innahu ala amrina, karena dia sama dengan kita. Qala falamma mata wa ghuyyiba lahiktu bi sahibi Amuriyah. Maka tatkala dia wafat dan dikuburkan, aku pun pergi berjumpa dengan pendeta yang ada di Amuriyah tersebut. Fa wa akhbartuhu khabari, aku pun mengabarkan kepadanya kisahku. Faqala akim indi, maka dia pun mengatakan tinggallah bersamaku. Fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim, maka aku pun tinggal bersama seseorang yang mengikuti ajaran sama seperti guru-guruku sebelumnya dan apa yang mereka amalkan sama. Qala, maka Salman pun mengisahkan, waqtasabtu hatta kana li baqaratun wa gunaimah. Aku pun ketika itu bekerja sampai aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Qala summa nazala bihi amrullahi, maka pada akhirnya pendeta di Amuriyah itu pun wafat. Falamma hadara qultu lahu, menjelang wafat aku berkata kepadanya, ya fulan inni kuntu ma'a fulan fa ausa bi fulan ila fulan wa ausa bi fulan ila fulan thumma ausa bi fulan ilaika. Wahai fulan, aku dulu bersama si fulan, guru yang pertama. Kemudian dia mewasiatkan kepadaku untuk mendatangi fulan, guru yang kedua. Wa ausa bi fulan ila fulan. Guru yang ketiga mewasiatkan kepada guru yang kedua mewasiatkan kepada yang ketiga. Kemudian yang ketiga mewasiatkan kepada empat. Jadi sini empat gurunya sudah, empat pendeta yang dia datangi, yang tinggal di negeri yang berjauhan semuanya. Fa ila man tusibihi wa ma ta'muruni bi wa ma ta'muruni. Kalau engkau wafat, kepada siapa engkau wasiatkan aku dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Qala, dia pun menjawab, ay bunayyah wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu. Demi Allah, saya tidak tahu lagi orang yang sama dengan kita, yang mengikuti kebenaran. Seorang pun gak ada lagi yang saya tahu. Mungkin ada tapi dia gak tahu. Yang saya tahu gak ada lagi untuk engkau datangi sepeninggalku. Walakinnahu qad adhallaka zamanu nabiyyin. Akan tetapi sudah dekat datangnya zaman seorang nabi. Huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab. Dia diutus dengan membawa agama Ibrahim, agama seluruh para nabi dan rasul yang akan keluar di tanah Arab. Inilah saat-saat menjelang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pendeta sudah tahu. Kenapa? Mereka baca dalam wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya, terutama kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini para pendeta yang asli, yang masih beriman dengan agama Nabi Isa alaihissalam yang asli. Muhajiran ila ardin baina harratain, dan dia akan berhijrah ke satu negeri yang berada di antara dua batu hitam. Bainahuma nakhlun, di antara dua batu hitam itu ada perkebunan korma. Di antara dua gunung hitam, dua gunung batu hitam, ada perkebunan korma. Maksudnya adalah kota Madinah. Sampai Nabi SAW berhijrah, sudah diketahui oleh para pendeta tersebut
berdasarkan wahyu yang mereka baca dari para nabi sebelumnya. Bihi alamatun la takhfa. Dia memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi. Ya'kulul hadiah, tandanya diantaranya adalah dia memakan hadiah. Maksudnya menerima hadiah. Wala ya'kulus sadaqah, tapi dia tidak menerima sedekah. Dia tidak makan harta sedekah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, karena sedekah itu min ausakhin nas, dari kotoran manusia. Maksudnya harta kita menjadi bersih, diri kita menjadi bersih dengan sedekah. Jadi sedekah itu ibaratnya kotoran kita yang kita keluarkan. Maka Nabi SAW tidak menerima sedekah karena ketinggian derajat beliau. Kalau hadiah beliau terima. Itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, para pendeta mengetahui. Baina katafaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya, di punggungnya ada tanda kenabian. Ada sebuah tanda yang menunjukkan dia seorang nabi. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau kamu mampu, kalau kamu sanggup untuk mendatangi negeri tersebut, lakukanlah. Padahal jaraknya sangat jauh. Qala thumma mata wa ghuyyiba famakathtu bi amuriya ma sya'allah an amkuth. Maka beliau pun wafat, kemudian dikuburkan. Aku pun tinggal sementara waktu di Amuriyah sesuai dengan kehendak Allah. Berapa lama aku tinggal? Thumma marrabi nafarun min kalbin tujjaran. Kemudian melewati aku sekelompok orang dari Kalb. Ini semacam nama suku. Mereka adalah para pedagang, yaitu dari negeri Arab. Faqultu lahum tahmiluni ila ardil Arab. Maka aku pun berkata kepada mereka, bisakah kalian membawa aku ke tanah Arab? Wa u'tikum bikirati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Maka aku akan berikan kepada kalian bakarati hadhihi wa gunaimati hadhihi, sapi-sapiku ini dan kambing-kambingku ini. Kalau kalian bisa membawa aku ke tanah Arab, aku akan serahkan kepada kalian semua sapi dan kambingku sebagai upahnya. Qalu na'am, mereka menjawab iya. Fa'ataitumuha, maka aku pun membayarkan sapi-sapi dan kambing itu kepada mereka. Wa hamaluni, mereka pun membawa aku hatta idza qadimu bi wadi al-qura, sampai ketika mereka membawa aku di Wadi Al-Qura, satu lembah itu sudah dekat ke Madinah. Jadi antara Amuriyah dan kota Madinah. Belum nyampe di Madinah, zalamuni, mereka menzalimi aku. Faba'uni min rajulin min Yahudin abdan. Mereka pun menjual aku kepada seorang Yahudi sebagai budak. Fakuntu indahu, aku pun tertahan pada orang Yahudi itu sebagai budak. Wara'aitun nakhlah, dan aku pun telah melihat pepohonan korma, kebun-kebun korma. Karena kata pendeta yang terakhir tadi, dia akan berhijrah di negeri yang banyak pohon korma. Warajautu an takunal balad alladhi wasafa li sahibihi, dan aku berharap inilah negeri yang disifatkan oleh temanku, yaitu pendeta yang di Amuriyah. Walam yahik li fi nafsi, tapi sekarang aku tidak lagi memiliki diriku. Dia sudah menjadi seorang budak. Fabainama ana indahu, ketika aku bersamanya, qadima alaihi ibnu ammin lahu minal Madinah min Bani Quraidah. Maka datanglah anak pamannya, sepupunya dari kota Madinah, dari Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi terkenal di kota Madinah ketika itu. Fabta'ani minhu, maka aku pun dijual kepadanya. Fahtamalani ilal Madinah, dia pun membawa aku ke kota Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati sahibi. Maka demi Allah,
ketika aku melihat kota Madinah, aku pun mengenalinya. Inilah yang disampaikan oleh temanku pendeta di Amuriyah. Fa aqamtu biha wa ba'atsallahu rasulahu. Aku pun tinggal di kota Madinah dan Allah pun mengutus rasulnya. Fa aqama bi Makkah ma aqama. Beliau pun tinggal di kota Makkah. La asma' lahu bidzikrin. Aku tidak mendengarkan kisahnya selama di Makkah. Ma'ama ana fihi min syughlir riki. Bersamaan dengan aku pun sibuk menjadi budak, terus bekerja di perkebunan korma. Thumma hajara ilal Madinah, sampai beliau berhijrah ke kota Madinah. Fa wallahi inni la fi ra'si adhkin li sayyidi a'malu fihi ba'dal amal. Maka demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di puncak pohon korma tuanku untuk bekerja kepadanya, untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Wa sayyidi jalisun, dan tuanku ada di bawah sedang duduk. Idza aqbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaih. Tiba-tiba datang sepupunya sampai berdiri di hadapannya. Faqala fulanun qatalahullahu fulanun qatalallahu bani Qailah. Maka dia mengatakan, fulan, semoga Allah memerangi Bani Qailah. Wallahi innahumul an la mujtami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihim min Makkah al-yaum. Demi Allah, mereka sedang berkumpul di Quba sekarang untuk menemui seseorang yang mendatangi mereka dari Makkah hari ini. Jadi ini berita terbaru. Hari ini beliau baru datang. Nabi SAW baru datang. Yaz'umuna annahu nabiyun. Mereka mengira dia adalah seorang nabi. Qala falamma sami'tuha akhadhatni al-urawa. Ketika aku mendengarkan apa yang dia katakan, maka aku pun gemetar. Aku pun kaget setengah mati. Hatta dhanantu sa'askutu ala sayyidi. Sampai aku mengira aku akan jatuh dari pohon menimpa tuanku. Qala wa nazaltu anin nakhla. Namun akhirnya aku bisa turun dari pohon korma itu. Faja'altu aqulu libni ammihi dzalik. Madza taqul? Madza taqul? Maka aku pun mulai berkata kepada sepupunya itu. Apa yang kamu katakan tadi? Apa yang kamu katakan tadi? Qala faghadiba sayyidi falakamani lakmatan syadida. Namun tuanku itu pun marah dan menampar aku dengan tamparan yang sangat keras. Thumma qala, lalu dia berkata, malaka walihada, ada urusan apa kamu dengan persoalan ini? Aqbil ala amalik, balik kerja sekarang. Qala qultu la syai'a innama aradtu an atathabbatahu amma qala. Kata Salman, tidak, saya cuma ingin tahu saja apa yang dia katakan. Wa qad kana indi syai'un qad jama'tuhu, dan aku ketika itu sudah memiliki beberapa harta yang aku kumpulkan. Falamma, sejumlah harta yang aku kumpulkan. Falamma amsaitu akhadtuhu, ketika masuk waktu sore selesai bekerja, aku pun membawa harta itu. Thumma dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau di Masjid Quba. Fadakhaltu alaihi, aku pun menemuinya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, innahu qad balagani annaka rajulun saleh. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku engkau adalah orang saleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba dzu hajatin, dan engkau bersama para sahabatmu orang-orang asing, tidak punya rumah dan mereka memiliki hajat. Ini cerita para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, yang sangat miskin ketika itu karena meninggalkan harta benda mereka di kota Makkah. Wa hadza syai'un kana indi li sadaqah, maka saya membawa sejumlah harta untuk sedekah. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum, maka aku melihat kalian lebih berhak untuk aku berikan sedekah. Qala fakarrabtuhu ilaih, maka aku berikan sedekah itu kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat beliau,
kulu, silakan makan, silakan ambil sedekah ini. Wa amsaka yadahu falam yakul. Namun beliau tidak menggerakkan tangannya, beliau tidak makan, tidak mengambil sedikit pun. Qala faqultu fi nafsi, aku pun berkata kepada diriku, hadhihi wahidah, ini tanda yang pertama. Seperti kata pendeta Amuriah, dia tidak makan sedekah. Dia tidak menerima sedekah. Thumman saraftu anhu fajama'tu syai'an. Aku pun pergi meninggalkannya, aku kumpulkan lagi sejumlah harta. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpindah ke kota Madinah. Dari Quba sudah tiba di pusat kota Madinah. Thumma ji'tuhu bihi, aku pun datang membawa harta itu. Faqultu inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah, hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku lihat engkau tidak memakan sedekah, maka ini adalah hadiah. Dengannya aku memuliakanmu. Jadi bukan sedekah, ini hadiah. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan sebagian darinya dan memerintahkan para sahabat, mereka pun makan bersamanya. Qala faqultu fi nafsi hatani ithnatani. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, ini sudah dua tanda. Ini sudah dua tanda. Masya Allah, sudah sejam setengah ya. Belum selesai juga. Subhanallah. Kita selesaikan aja ya. Ya, masih kuat? Ya, subhanallah. Sudah tanggung ini, kita selesaikan aja. Kata beliau, ini sudah dua tanda. Qala thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi al-gharqad. Kemudian di kemudian hari aku pun datang lagi untuk mencari tahu tanda yang ketiga. Aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berada di Baqi al-Gharqad, pekuburan Baqi. Qala wa qad tabi'a janazatan min ashabihi alaihi syamlatan lahu wa huwa jalisun fi ashabihi. Ketika itu beliau sedang ikut menguburkan jenazah dari kalangan sahabat beliau, dan beliau menggunakan dua pakaian syamlah, dua pakaian yang beliau kenakan ketika itu, dan beliau duduk bersama para sahabatnya. Fasallamtu alaih, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Thumma istadartu anzuru ila dhahri, kemudian aku berjalan memutar ke arah punggung beliau. Hal ara al-khatam alladhi wasafa li sahibi, apakah aku bisa melihat tanda yang disampaikan oleh guruku, guru yang terakhir di Amuriah. Tapi ini beliau berkata kepada dirinya sendiri, tidak diperdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadbartuhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku mengarah ke arah punggung beliau, aku menuju ke arah punggung beliau, arafa anni atathabbatu fi syai'in usifali. Beliau pun mengetahui bahwa yang ingin aku lakukan adalah memastikan sifat kenabian yang ada pada diri beliau. Qala fa'alqa ridaahu an dhahrihi, maka beliau pun melepaskan pakaian atasnya dari punggungnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung paham, dia mau lihat tanda kenabian. Fanadhartu ilal khatam fa'araftuhu, maka aku pun bisa melihat tanda tersebut, aku pun mengetahui bahwa dia adalah seorang nabi. Fankababtu alaih uqabbiluhu wa abki, aku pun memeluknya, menciumnya, dan aku menangis. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, tahawwal, berpindahlah. Fatahawwaltu, aku pun berpindah. Jadi Salman langsung yakin inilah Nabi yang dia cari dengan tanda tersebut. Beliau tersungkur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluknya, menciumnya, dan menangis. Faqasastu alaihi hadithi kama haddathtuka yabna Abbasin. Aku pun menceritakan kepada beliau kisahku
sebagaimana yang engkau kisahkan kepadamu, yang aku kisahkan kepadamu, wahai Ibnu Abbas. Qala fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma'a dzalika ashabuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin para sahabatnya pun mendengarkan kisahku. Jemaah sekalian, selanjutnya sedikit lagi, summa syagala Salman ar-riku hatta fatahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badrun wa Uhudun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Salman disibukkan dengan perbudakan yang menimpa dirinya sampai beliau luput bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar dan perang Uhud tidak bisa beliau ikuti. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katib ya Salman, bebaskan dirimu wahai Salman." Caranya dengan membayar kepada tuannya supaya beliau bebas untuk mempelajari Islam dan mengamalkannya. Fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin uhyiha lahu bil faqir wa arba'ina awqiyah. Maka aku pun membuat perjanjian dengan tuanku untuk membebaskan diriku. Aku akan menanam untuknya sebanyak 300 pohon kurma. Dari mulai tunasnya sampai jadi. Ditambah dengan 40 Auqiyah. Ini adalah ukuran emas di zaman dahulu. 40 auqiyah. Ini cukup besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat beliau, "Ainu akhakum, tolonglah saudaramu. Tolonglah saudara kalian. Fa'anuni bin nakhli." Mereka pun menolong aku dengan memberikan bibit korma. Ar-rajul bi 30 wadiyah. Ada seseorang yang memberikan 30 bibit korma. War-rajul bi 20, ada orang lain memberikan 20 bibit korma. War-rajul bi 15, ada yang memberikan 15. War-rajul bi 20, ada yang memberikan 10. Yakni ar-rajul bi qadri ma indahu hatta ijtama'at li 300 wadiyah. Yakni setiap orang, setiap sahabat Nabi SAW ketika itu yang punya korma memberi bantuan sesuai kemampuannya sampai terkumpul 300 bibit korma. Faqala li Rasulullah SAW, idhab ya Salman fafakkir laha fa idza farakta fa'tini akuna ana adauha biyadi. Pergilah wahai Salman, siapkan lubangnya. Kalau kamu sudah selesai, kabarkan kepadaku, nanti aku yang letakkan bibit korma itu dengan tanganku. Maksudnya agar mendapatkan berkah. Qala fafakkartu laha wa a'anani ashabi. Maka aku pun membuat lubang-lubang untuk pohon kurma itu dan ditolong oleh para sahabatku kaum muslimin. Hatta idza faraktu minha ji'tuhu fa akhbartuhu, sampai sudah selesai aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i ilaiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersamaku menuju kebun kurma itu. Faja'alna nuqarrib lahul wadi wa yada'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Maka kami pun memberikan tunas-tunas kurma itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meletakkan dengan tangannya. Satu-satu beliau letakkan. Fawalladhi nafsu Salman biyadih ma matat minha wadiyah wahidah. Maka demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya, tidak satu pun tunas kurma yang mati. Karena keberkahan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, sampai umat Islam, para sahabat itu pun rebutan apa yang menjadi bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh beliau mengandung berkah. Sampai sisa air wudhu beliau mereka rebutan.
Tapi para sahabat tidak melakukan seperti itu kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang boleh kita perlakukan seperti itu, diambil berkah dari tubuhnya dan sisa-sisanya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat tidak melakukan seperti itu kepada selain beliau. Jadi karena berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau, tidak ada satupun pohon korma yang mati. Fa'addaitun nakhla, aku pun telah memberikan kepada tuanku sesuai perjanjian kebun korma yang aku bayarkan kepadanya. Wa baqiya alayyal mal, dan tersisa harta milikku. Fa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydatid dajajah min dhahabin min ba'dil maghazi. Maka ketika itu didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebongkah emas sebesar telur ayam. Sebesar telur ayam, sebongkah emas dari peperangan, dari harta rampasan perang. Faqala ma fa'ala al-farisi al-mukatab. Lalu Nabi SAW bertanya, bagaimana dengan sahabat kita orang Persia itu yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari perbudakan? Qala fadu'itu lahu, aku pun diundang untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Faqala khudh hadhihi fa'addi biha ma'alaika ya Salman. Ambil satu bongkah emas hanya sebesar telur ini, lalu bayarkan yang menjadi hutangmu supaya kamu bebas dari perbudakan. Faqultu wa in taqa hadhihi Rasulullah mimma alaih. Lalu aku pun mengatakan, ya Rasulullah, ini masih terlalu kecil dibandingkan yang aku harus bayarkan supaya bebas dari perbudakan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudha, ambil. Fa innallaha sayuaddi biha anka. Karena sesungguhnya Allah akan membayarkan dengannya untukmu. Qala fa akhadtuha fawazantu lahum minha, maka aku pun ambil emas kecil itu hanya seperti telur ayam, lalu aku bawa kepada orang-orang Yahudi itu, kemudian ditimbang. Ini secara zahir itu nggak akan sampai 40 aukiyah. Makanya tadi Salman bertanya, ya Rasulullah, ini terlalu sedikit. Tapi Nabi SAW dengan yakinnya mengatakan, ambil, nanti Allah yang akan beratkan itu dan menjadi pembayaran bagimu. Fawalladhi nafsu Salman biyadih, demi Allah yang jiwa Salman ada di tangannya, arba'ina aukiyah. Setelah ditimbang ternyata beratnya 40 aukiyah. Fa'aufaituhum haqqahum wa ataktu. Maka aku pun telah memberikan hak mereka sehingga aku pun bebas dari perbudakan. Fasyahidtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-khandaq thumma lam yafutni ma'ahu mashhad. Aku pun ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandak itu, perang yang fenomenal, peran Salman luar biasa. Kemudian tidak ada satu pun peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengikutinya. Walhamdulillah, sampai di sini kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Banyak sekali pelajaran yang belum bisa kita sampaikan di waktu yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Apa sekarang? Tutup? Apa ada pertanyaan? Sudah hampir 2 jam, Masya Allah. Ada pertanyaan? Apa sudah cukup? Sudah cukup ya? Kita siap-siap sholat maghrib ya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.